Salam lahir di 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Kan jelas. Nah, sekarang begitu juga. Yesus, kapan Yesus dilahirkan? Kalau kau betul-betul mengimani Yesus sebagai Tuhan, pasti kau tahu. Silakan jawab. Oke, saya jawab saja lah ya. Tidak ada tertulis Yesus lahir tanggal 25 Desember. Tidak ada. Cari bukti tidak ada. Tapi kalau berdasarkan keterangan ya, itu dia di Alkitab itu pada saat Yesus umur 8 hari, dia disunat 8 hari ya. Aku nggak nanya sunat. Enggak, ini kita untuk bertanya Yesus itu lahir, orang. Anda kan bertanya tanggal, saya menjelaskan itu tunggu dulu. Iya, kalau Yesus bulan apa, tahun berapa, manusia. Kalau Yesus disunat umur manusia. Kalau Yesus disunat umur, dengar dulu. Saya berdua, supaya jangan terkesan menkeroyokan ya. Kita Pak Isan berdua aja ya. Oke ya. Yang lain jangan ikut campur ya. Kalau Yesus disunat 8 hari, berarti Yesus sudah lahir 8 hari kemudian baru disunat. Berarti kan sudah lahir Yesus kan? Tidak, ya kan? Ini saya mau hitung tanggalnya. Ini saya mau hitung karena di Alkitab tidak tertulis Yesus lahir tanggal 25 Desember, Bang. Tidak ada. Kan kalian selalu kan bilang itu kelahiran Dewa Matahari. Jadi nggak jelas lah ya, pokoknya nggak jelas aja gitu ya. Ya nggak jelas aja, nggak jelas gitu ya. Jelas tanggalnya tanggal berapa? Nah, sudah, jawab gitu aja, jangan panjang-panjang, tidak jelas gitu. Bentar, belum tuntas. Jangan buru-buru lah, jangan buru. Kayak ketinggalan. Kita diskusi sehat ya. Kayak ketinggalan kereta, jangan boleh gitu ya, belum selesai. Nanti kalau selesai nanti saya suruh Anda silakan. Nah itu baru selesai, kan belum saya ucap. Ya, boleh ya. Enak gitu, saya menarik ya. Ya, sekarang Anda sudah mengatakan bahwa tidak jelas Yesus lahirnya kapan. Sekarang saya tanya yang lebih ringan deh. Sejak kapan Yesus itu disebut Tuhan? Silakan. Saya kasih tahu, Yesus Tuhan itu tidak perlu harus pengakuan bahwa dia mengaku dia sebagai Tuhan. Tapi dari berdasarkan ayat-ayat Alkitab mengatakan di situ, pada mulanya adalah firman itu adalah Allah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Itu jelas Yesus adalah firman yang dari Allah menjadi manusia. Terus Yesus mengatakan, sebentar Pak, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yesus mengutus malaikat. Ya, Yesus mengutus malaikat dan para nabi. Ada ayat di Perjanjian Baru Yesus mengutus. Ada nggak nabi yang bisa mengutus malaikat, yang bisa mengutus nabi? Nggak ada, Pak. Oke. Cuma Tuhan yang bisa mengutus nabi dan malaikat. Ya, itu jelaskan itu. Ya, jadi Anda belum menjawab ya, sejak kapan Yesus diangkat menjadi Tuhan? Belum jelas ya? Enggak perlu harus kemudian kok Yesus diangkat, Pak. Kenapa Yesus manusia diangkat jadi Tuhan? Tuhan kok nggak perlu di ayat-ayat mau diangkat jadi Tuhan itu kan kita tahu bahwa yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Ya, Yesus Bapa di dalam Yesus, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam sebelah. Iya. Slow aja. Jadi di Bibelmu sendiri mengatakan ya, ini ada 3 opsi. Waalaikumsalam. Ada 3 opsi nih, Don Yuan. Di dalam Bibelmu itu ada 3 opsi, ya. Pada saat Yesus itu diangkat menjadi Tuhan, itu ada 3 opsi. Biar kau tahu. Kau nggak belajar sih, makanya aku bilang kau botol. Nah, sekarang aku ajar kau ya. Ada opsi pertama bahwa Yesus itu dijadikan Tuhan sejak bumi ini belum ada, dia sudah ada. Nah, itulah Yesus jadi Tuhan. Ya, sebelum Abraham. Ya sudah, diam. Ini lagi aku jelaskan. Diam. Yang opsi kedua, sejak Yesus dilahirkan, dia sudah menjadi Tuhan. Itu opsi kedua. Opsi ketiga, harus mati dulu di tiang salib agar dia menjadi Tuhan. Dari 3 opsi ini, mana yang kira-kira menurut Anda yang mendekati kebenaran? Silakan jawab. Yesus mengatakan sebelum Abraham ada, dia sudah ada, Pak.
Terus? Oh, dari mana itu? Abraham ada, dia Rujukannya sudah di ada. mana? Aku adalah awal dan Rujukannya di akhir. mana? Rujukannya di mana itu? Di Alkitab. Ya di mana? Di pasal apa? Di ayat berapa? Oh sebentar, kita bukakan. Saya kasih tahu juga ya Bang ya. Kita di sini kan orang Google semua. Semua ada di Google, tinggal buka saja di mana Yesus mengatakan semua Saya Abraham bantah aku sudah ada. dengan Yesaya Ya, 46 ayat 9. Itu clear cuma- jelas ini bahwa cuma Yesus permainan- itu bukanlah Tuhan. permainan Bahwa yang bangsa, loh. pantas menjadi Tuhan, satu-satunya Tuhan itu adalah Yahweh, adalah El, adalah Allah. James, Nggak sampai, saya dengan nggak sampai, Ihsan dulu, jangan terkesan keroyok. Nggak Ya, sampai di Saya sana, dengan Bang. Ihsan Bang aja, Pak James, Ihsan aja. Bang James, Ya, nggak nggak sampai di usah sana ikut. deh. Dia nggak Nggak sampai usah. sana, Bang James. Nggak usah. Kita udah bisa ngukur ini Oke. kemampuan dia. Gimana? Saya off dulu ya. Saya mau azan isya dulu di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bang James. Ini kelasnya Lanjut, bukan lanjut, Ihsan. bukan kelas Bang James, Bang James. Iya, nggak usah lah mau bikin grade-grade, kelas-kelasan, level-levelan. Iya, Ayo, memang Anda dengan saya diskusi Pak Ihsan. memang kau level kau paling bawah, jujur Diskusi aja. aja kita, nggak usah kita menyerang iya. pribadi Pak. Diskusi Ya. singkat saja. Sekarang yang kutanya tadi, dari 3 opsi tadi, mana yang paling mendekati kebenarannya menurut Anda? Silakan. Nggak usah pakai opsi-opsi Pak. Jelas dia mengatakan situ sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Ya, cari di Google lah. Nggak usah Oke. Terus ada Jelas. juga mengatakan, ya, oke. Jadi terus ada yang mengatakan begitu dia lahir menjadi Tuhan. Kayak mana itu? Kok dia lahir menjadi, dia sudah Tuhan Pak. Dia menjelma jadi manusia. Kok dia lahir baru jadi Tuhan, gimana sih? ini pertanyaan salah nih Bapak. Ya Ini betul, karena kau nggak buka Bible masalahnya. tunjukkan ininya Bapak, dalilnya di mana? Kata kau zaman udah canggih, bisa dibuka Google. Ya udah buka lah. Iya kan tadi kan Bapak mengatakan itu ya. lahir Iya, baru nah dikatakan sekarang opsi ketiga Iya, dia sebelum harus dia sudah- opsi ketiga dia harus mati dulu di tiang salib agar menjadi Tuhan. tunjukkan di mana mati dulu. Dia sudah Tuhan, dia kan sudah datang ke dunia jadi manusia dan dia pengorbanannya memang mati di kayu salib. Dia menyerahkan diri. Itu sudah karya Allah terbesar buat manusia untuk Berarti kau nggak menebuskan baca, dosa. berarti kau nggak baca Nggak Bible baca, kan? gimana? Nggak baca Bible jelas kau ini. Kok nggak baca Bible? Kok dia mati dulu di kayu salib dulu baru dikatakan Tuhan? Bagaimana? Agar dia menjadi Tuhan. Agar dia menjadi Tuhan. Itu Bible mulu yang nulis. Itu asumsinya Bapak itu. Tunjukkan Pak. Ayo kita bicara literasi aja. Ayo bacakan. Ini kata kau sendiri bilang zaman sudah canggih, sudah bisa dibuka di Google. Ya udah tinggal buka kau. Enggak, Bapak kan ini yang mendalilkan. Tunjukkan nggak? Iya, kau sendiri sudah mengambil kesimpulan tadi. Mulutmu sendiri yang mengambil kesimpulan. Zaman sudah canggih. Bapak. Iya, makanya tinggal buka Google. Nah, makanya kau carilah di Google itu. Bapak jangan. Kenapa saya lagi? Bapak yang mendalilkannya, Bapak membuktikan dong. Ya sekarang kau harus pegang ngomong. Kau harus pegang ucapan kau sendiri. Zaman sudah canggih, sudah bisa dibuka Google. Tunjukkan Pak. Ya memang tinggal buka Google susah banget sih Pak. Bapak di mana kita buka? Iya berarti kau nggak ngerti sama sekali dengan Bible. Makanya kau bilang kau tuh levelnya level bawah. Bapak tunjukkan. Bapak itu kan asumsi. Kalau Bapak nggak bisa tunjukkan, tinggal buka Google Pak. Tolong tunjukkan Bang Palopo. Silakan. Yang ayat yang dia disalib dulu baru dia agar menjadi Tuhan tuh. Tunjukkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini Bang Candu, tolong buka Bang Candu. Nah ini kebetulan ini Abang Candu ini yang kubutuhkan, ini yang bisa buka nih. Ya. Ya, tinggal semua. Ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu harus wajib mati dulu di tiang salib agar dia menjadi Tuhan. Agar dia menjadi Tuhan. Ya, silakan. Kita Bapak. Gimana? Ayatnya. Ya. Kata Ya. Aku lupa. Kata Ya. kuncinya hai orang Israel. Ya, Kata hai kuncinya hai orang. orang Israel. Nah, dengarlah. Ini Lukas apa ini? Aku lupa itu, tapi ada tuh, ada. Iya, tunjukkan nggak apa-apa. Kalau lupa kan tinggal buka Google Pak. Cepat keluar. Iya. Jadi aku nggak akan ngarang itu Al Ihsan ngarang banyaknya. Ya nggak apa-apa, dibilang ngarang juga ada. Nanti kalau ketemu baru nggak ngarang kan gitu.
Banyak ininya. Saya dengar tadi Pak Don Juan bilang kalau Yesus itu telah ada sebelum Abraham ada. Nah, sebelum Abraham ada itu kan sudah banyak manusia, Pak. Bapak Abraham, emak Abraham, segala macam. Gimana itu, Pak? Padahal ya setelah Yesus itu kan adanya Yesus itu kan mati dulu baru jadi Tuhan. Bagaimana sih? Jangan kemana-mana dulu nanti itu. Iya, ini nggak kemana-mana. Ini kan masih masuk di 3 opsi ya. Cuman aku nggak mau aja ngebahas kebodohan kau tuh tentang sebelum Abraham ada. Nah sekarang begini ya. Oke, satu-satu kuraikan ya. Satu-satu kuraikan ya. Yesus itu dilahirkan, dia kan punya bapak nih, sejarah keturunan silsilahnya punya bapak kedagingannya itu ya adalah Yusuf. Pak, jangan ya kemana-mana kan? dulu, fokus dulu Pak. Tadi Yesus mati. Ini dulu, sudah fokus, semua 3 opsi nanti kuuraikan, 3-tiganya kuuraikan. Kau sabar, slow. Bapak kemana-mana ini jadinya nih. Enggak kemana-mana, masih di 3 opsi nih botol. Masih di 3 opsi, iya. Opsi pertama, opsi pertama dulu kuuraikan. Nanti 3-tiganya kuuraikan. Opsi pertama dulu, sejak bumi ada, sebelum bumi ada dia sudah ada. Ya, sebelum Abraham ada dia sudah ada. Nah sekarang saya uraikan dengan kau biar kau cerdas ya. Yesus itu mempunyai seorang bapak ya, namanya Yusuf, ya kan? Yusuf, di atas Yusuf itu Yusuf punya bapak lagi namanya Yakub. Di atas Yakub ada lagi Ishak. Dari Ishak baru ketemu Abraham. Berapa keturunan itu? Berarti jauh sebelum Yesus ada, Abraham sudah ada loh. Tidak. Tadi kamu Pak Ihsan bilang ayahnya Yesus Yusuf, iya kan? Terus ayahnya Yusuf siapa? Yakub. Kenapa? Bapak Ishak. Bapak itu dari situ saya sudah salah Pak. Ya, Yusuf Ishak taruhlah. Jauh sekali silsilahnya. Ya udah, anggap aja salah. Tapi kan ya anggap aja salah. Anggap aja salah. Abraham kan anaknya Abraham kan Ishak. Anggap aja salah. Ya anggap aja salah. Siapa? Iya, anggap aja salah. Yang namanya manusia bolehlah meleset. Tapi kan semuanya kan ada semua di sana. Susunannya tadi ada di sana semua. Jadi yang perlu saya jelaskan ya, dari Yusuf ke Abraham itu berapa generasi baru ada Yesus. Kenapa kau bilang sebelum Abraham ada dia sudah ada? Dari mana jalannya coba? Ya, anaknya Ishak dan Ismail. Iya. Anaknya siapa? Yakub dan Esau. Anaknya Yakub siapa? Yakub kan itu Israel, ya Yehuda. Itu keturunan orang Yahudi Pak. Masuk ke bawah turun. Yusuf yang di paling bawah Pak. Iya. Jadi. Baru Maryam. Mantap. Yusuf itu langsung ke Yakub. Salah itu jauh sekali. Nah, sekarang Yesus mengatakan Yusuf ke Yesus lah. Iya, tapi masih jauh sekali Pak sampai ke Yakub di atas. Bapak Yusuf langsung ke Yakub. Nah, ini jawaban yang cerdas, penjelasan yang cerdas. Keturunan. Iya, udah cukup. Berarti jawaban kau cukup cerdas. Jadi kau bisa hitung sendiri jarak Abraham dengan Yesus itu berapa tahun? Sebentar Pak, ini perkataan Yesus di Yohanes 8 ayat 58. Buka ya, Yohanes 8 ayat 58 mengatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Paham itu perkataannya? Berarti dia itu Tuhan, dia yang menciptakan Abraham. Iya, yang bicara itu siapa? Yesus itu bukan di Yohanes 8 ayat 58 Pak. Itu perkataan Yesus Pak. Itu Yohanes yang cerita. Perkataan Yesus langsung. Itu Yohanes yang cerita, bukan Yesus. Kalau Yesus berkata, Yohanes itu muridnya Yesus yang bersama dengan dia langsung pada saat Yesus datang ke dunia. Yesus, Pak Don Juan, Yesus
menarasikan pada saat itu yang dia narasikan itu adalah Tuhan. Tuhan itu telah ada sebelum semuanya ada, sudah ada. Itu yang benar. Jadi Yesus itu mengatakan bahwa yang aku sebelum Abraham ada, aku sudah ada itu bukan diri dia tapi sosok Allah yang disebut. Kenapa harus Allah itu Yesus itu menjelaskan bahwa Pak dalilnya di Yohanes Alfa dan aduh ngerocos terus parah lu. Itu perkataan yang dimaksud dengan Alfa Omega itu bukan Yesus tetapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Sesuka Anda ayat Alkitab, Pak. Makanya aku bilang kau telan bulat-bulat. Disitulah Bible banyak menyesatkan kalian. Kalian telan mentah-mentah. Bapak salah menafsirkan, Pak. Begini, Pak. Apa yang dikatakan Yesus, jelas perkataannya itulah dia. yang dikatakan Bapak. Kan begitu, Pak, di ayatnya, Pak. Apa yang dikatakan Yesus itulah perkataan dari Bapa. Dia tidak berkata dari dirinya sendiri. Kan begitu. Betul sekali. Karena berarti dia itu perkataan Bapa. Yesus itu Perkataan adalah Bapa firman yang Allah. disampaikannya. Jadi Gitu, Don Juan, yang dimaksud Yesus sebelum Abraham ada dia sudah ada. Itu bukan Yesus tetapi Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu maksudnya. Bukan Yesus. Bukan Yesus yang dimaksud, tetapi Allah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Bebas itu. Kalau kau bilang tidak begitu, disitulah letaknya kau tersesat oleh Bible. Disitulah kau disesatkan oleh Bible. Dia tidak sebut nama bapaknya, dia kan juga sebut. Jadi biar kau paham ya. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, kan itu kata Yesus. Nah, itu sudah jelas. Cina, Pak. Jadi semua yang dikatakan Yesus itu bukan dari dia, tetapi dari Bapa, dari Allah yang Maha Pencipta. Artinya sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Itu maksudnya bukan si Yesusnya, tetapi Allah Bapa yang dimaksud itu. Itulah yang disebut akulah Alfa dan Omega. Itu bukan Yesus, tetapi Allah Bapa. Gitu loh. Makanya aku bilang kalian itu sudah banyak disesatkan oleh Bible. Gak salah kan aku ngomong? Dari apa namanya? Dari Yohanes 1 ayat 1 aja kalian sudah disesatkan mentah-mentah. Firman dari Allah kalian plesetkan jadi firman adalah Allah. Itu sudah penyesatan yang nyata. Itu yang susah kalian terima. Original teksnya itu mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, sudah ada. Betul. Karena itu adalah Allah Sang Pencipta, bukan Yesus. Gitu loh. Kau harus pahami dulu itu. Nah, kemudian lagi ya. Yohanes 1 ayat 1 itu jelas-jelas tegas mengatakan bahwa yang dimaksud Yohanes 1 ayat 1 itu firman dari Allah, bukan firman adalah Allah. Itulah penyesatan yang nyata, gitu loh. Bapak kemudian saya jelaskan lagi ya, ada juga ya yang mengatakan sejak dia lahir dia sudah menjadi Tuhan. Aduh, udah lain lagi kan. Bapak terus gantian dong. Nanti ada lagi ayat lain mengatakan dia harus mati dulu di tiang salib baru agar dia menjadi Tuhan. Gile bener. Kan kacau urusannya. Makanya kalian itu disesatkan oleh Bible, nggak paham-paham. Parah kalian ini, aduh. Model gini mau diskusi, dibilang botol nggak senang. Parah. Udah jelas-jelas Yohanes 1 ayat 1 itu udah disimpangkan artinya itu.
Siapa yang punya ulah itu? Ya itu yang konsili itu, bapak-bapak gereja itu. Ngotot pengen mengatakan bahwa Bible itu adalah ajaran yang benar, agama teh kucing. Sama dengan Nabi Muhammad, berapa banyak dia berkata di Al-Quran aku. Kita tahu itu bukan dari Nabi Muhammad, dia cuma sebagai utusan Allah. Jadi perkataan Allah yang disampaikannya. Itu yang salah paham orang Kristen ini, Pak Iksan. Betul. Iya, yang dimaksud aku adalah Alfa dan Omega itu bukan Yesus, itu merujuk kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Ya Allah itu Sang Pencipta, bukan Yesus. Kalaupun Yesus dipaksa harus jadi Tuhan, ya itu dia harus mati dulu di tiang salib agar menjadi Tuhan. Itu kan gagasan Paulus, bukan firman Tuhan, gitu loh. Parah otan ini. Mereka bilang Yesus itu adalah firman, tetapi Yesus masih menerima firman. Kemana ceritanya itu? Segala firman yang engkau sampaikan telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka tahu bahwa aku datang daripada Bapak, kan gitu. Iya.